Oke. Jadi, apa sih TOEFL itu? Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah, Test of English as a Foreign Language seperti yang Mas tahu ya, atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing karena di Indonesia memang TOEFL ini adalah, sorry kok TOEFL, apa, bahasa Inggris ini adalah bahasa asing, Mas. Kita contohnya kalau saya my mother tongue atau bahasa pertama saya itu adalah, Javanese karena saya dari Jawa. Kemudian bahasa pemersatu kita atau second language itu adalah bahasa Indonesia, right? Nah, selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita itu adalah bahasa asing. Misalnya kalau Miss dulu mungkin pernah ke pondok atau mungkin di MTS atau MAN mungkin ya sekolah-sekolah Islamic, pernah belajar mengenai bahasa Arab, nah itu juga bahasa asing Miss di Indonesia ya. Kemudian yang mengadakan atau yang membuat TOEFL sendiri nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing System yang terletak di New Jersey, Amerika kalau saya nggak salah, sejak tahun 1964 sampai saat ini. Dan untuk tipe atau jenis tesnya nanti ada 2 ya, yaitu ini secara umum ya, Mas. Ada ITP atau Institutional Testing Program. Nah, ITP sendiri ada online, ada juga offline atau digital dan, paper based test itu yang, harus datang ke tempat. Saya sarankan ikut yang online karena untuk audio itu lebih jelas, lebih jernih, Mas, karena kita pakai, apa, headset. Kalau kita datang ke lembaga biasanya itu entah ruangannya, entah kadang ada, apa namanya, peserta tes yang lain yang batuk-batuk atau apa, nanti kita terganggu. Jadi kalau ketika kita tes online itu di tempat sendiri itu enak, jadi kayak nggak ada gangguan seperti itu. Cuman kelemahannya adalah di listening ketika ketinggalan itu kita nggak bisa back dan waktu mengerjakan listening hanya 12 detik, seperti itu. Jadi memang harus pembiasaan, ya. Kemudian skor range di ITP kalau nanti misalnya nggak datang atau misalnya fail, benar-benar fail misalkan, tapi nggak mungkin ya Mas, karena enaknya TOEFL itu ABCD, jadi kita bisa, eee, apa namanya, bisa memilih di antara kemungkinan yang paling besar, seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak datang itu 217, jika nilai Mas perfect itu adalah 677, seperti itu. Dan untuk ITP sendiri yang diteskan itu sekedar atau, sebatas comprehension atau apa ya, pemahaman. Jadi seberapa Miss bisa memahami, percakapan atau tulisan dalam bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada IBT atau Internet Based Test, ini mirip kayak IELTS Miss, bedanya kalau IBT ini lebih banyak soalnya ya, karena ada structure. Kalau di IELTS kita nggak dikasih soal structure, tapi di TOEFL IBT ini dia dikasih, tes structure dan dia lebih mahal daripada IELTS juga, seperti itu. Dan Oh, score range gimana Miss? IBT itu lebih mahal dari IELTS? That's right. Jadi IBT itu kalau saya nggak salah ya, Miss, itu 3.200.000 untuk sekali daftar tes. Kalau IELTS itu setahu saya itu cuma 2.800.000-an atau 2 juta ya sekitar segitu, 2.800.000-an, seperti itu. Jadi ya lebih mahal dari IELTS, itu untuk yang IBT, Miss. Dan memang kalau IBT ini dipakainya ketika Miss benar-benar pengen sekolah di Eropa. Tapi saran saya mending IELTS saja karena Eee, IELTS itu lebih, apa ya, lebih dipakai di negara-negara itu lebih dipakai walaupun IBT juga dipertimbangkan, tapi IELTS lebih umum dipakai dan lebih gampang soalnya, seperti itu. Terutama kalau Miss tesnya bukan di Indonesia. Nah ini juga tips ya, kalau IELTS, mending tesnya yang kalau Miss bisa misalkan pas di luar negeri, terutama negara-negara Eropa, nah itu nilainya lebih gampang, lebih nilai tinggi atau band-nya itu biar lebih tinggi itu orang sana lebih menghargai bahasa Inggris kita. Seperti daripada kalau yang ngetes itu yang di orang kita, Mas, biasanya itu mereka punya standar yang nggak tahu ya, mereka lebih tinggi, seperti itu. Jadi susah untuk dapat band yang bagus kalau di Indonesia. Kemudian score range-nya kalau yang IBT nanti kalau Miss nggak datang itu benar-benar nol dan kalau perfect itu adalah 120. Dan yang diteskan itu skill atau keterampilan Miss ya menggunakan bahasa Inggris, entah itu speaking dan juga writing. Kemudian mastery juga, jadi mastery itu adalah penguasaan entah itu vocab, kosakata, kalau nggak gitu pronunciation, bagaimana Miss melafalkan suatu kata dalam bahasa Inggris, kemudian dalam satu kalimat utuh seperti itu. Kemudian juga grammar-nya juga akurasinya bagaimana, seperti itu. Nah, tapi yang kita pelajari nanti adalah yang ITP ya, Miss, karena, memang yang bisa dipelajari secara singkat atau dengan tips dan triks itu adalah yang ITP, seperti itu.
Nah, di ITP nanti apa aja sih yang diteskan? Ada 3 seperti yang Miss pernah tes dulu, ya. Ada listening, ada structure, dan reading. Listening nanti soalnya 50, setiap soal itu punya Miss cuma punya waktu 12 detik untuk mengerjakan satu soal. Oke, kalau misalkan 12 detik belum nemu jawaban, audionya akan otomatis mau nggak mau pindah ke nomor berikutnya. Nah, kalau misalkan ikut yang online, nanti layar juga pindah, Miss. Jadi otomatis pindah ke nomor berikutnya dan nggak bisa back. Jadi memang untuk listening ini kalau di online itu memang tantangan sekali. Seperti itu. Cuman enak untuk audionya itu lebih mudah dipahami. Nah, 50 pertanyaan nanti dibagi menjadi 3 ya. Kalau di listening part A, part B, sama part C. Nanti kita pelajari di minggu ketiga ya, Miss. Kemudian structure itu nanti ada 25 menit untuk mengerjakan total soalnya adalah 40 pertanyaan yang dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu bagian pertama nomor 1 sampai 15, Miss diminta untuk melengkapi kalimat. Jadi ya si pembuat soal itu menghilangkan 1 atau 2 kata atau lebih ya di dalam kalimat, kemudian itu dimasukkan di salah satu pilihan ABCD. Seperti itu. Nah, kita disuruh milih di antara ABCD yang mana yang kita bisa masukkan ke titik-titik supaya jadi kalimat yang utuh dan efektif. Seperti itu. Itu bagian pertama untuk structure. Kemudian bagian kedua itu namanya adalah error analysis, kita diminta untuk mencari kesalahan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga nanti ada reading, yang terakhir ya. Kalau reading ini kita memang tipsnya harus mengenali jenis soalnya, nanti baru kita tahu cara mengerjakannya bagaimana. Kalau untuk reading sendiri pun saya juga pakai caranya Longman, tapi saya sudah compile dengan jadi di Longman itu kalau nggak salah ada 6 bab, Miss, itu saya pendekkan menjadi 3. Jadi hanya ada 3 cara yang dipakai di reading. Dan memang selama saya tes yang saya pakai yaitu dan alhamdulillahnya Eee, efektif seperti itu. Mungkin kelemahan saya adalah di vocab juga, karena memang di TOEFL seperti yang Miss tahu, vocabnya tinggi-tinggi ya Miss, atau akademik, seperti itu. Nah, tapi sama-sama kita nanti di sini belajar, kalau Miss dapat vocab baru, saya dapat vocab baru, kita tulis bareng Miss, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pertemuan kita nanti, jadi untuk, rencana 1 bulan ke depan, nah sebenarnya 1 bulan ini lebih ke perkenalan atau diagnose ya Miss. Jadi penyampaian materi dasar. Kemudian nanti di hari ke-20, itu nanti akan saya tes untuk ketuntasan. Jadi seberapa tuntas Miss mengenai materi-materi yang sudah saya kasihkan, seperti itu. Nah, untuk hari pertama sampai hari ke-10 nanti alias 2 minggu pertama, kita akan fokus dulu ke structure. Jadi yang memang yang bisa di trik atau bisa menggunakan apa ya, menggunakan jalan pintas atau cara cepat itu adalah yang structure, Miss. Oke, di structure ini nanti tantangannya adalah Miss mengenali kelas kata ya dan penggunaannya di dalam kalimat. Tapi jangan khawatir karena walaupun kedengarannya wah atau sulit tapi sebenarnya itu gampang Miss, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada listening nanti hari ke-11 sampai ke-13 jadi hanya 3 hari ya untuk kenalan dengan listening dan latihan kemudian pembahasan seperti itu. Kemudian berikutnya sampai hari ke-19 kita akan kenalan dengan reading. Jadi soal apa, cara menjawabnya bagaimana, seperti itu. Oke. Kemudian di hari ke-20 nanti kita akan adakan post test atau sebenarnya bukan post test sih, diagnose test. Jadi untuk mendiagnosa bukan untuk mengukur kira-kira Miss sejauh mana bisa memahami atau mengikuti materi yang sudah saya kasih, seperti itu. Oke. Kemudian, nah untuk monitoring, karena Miss nanti akan saya bom pakai latihan soal Miss, di luar kelas ya. Untuk monitoring nanti Miss silahkan bisa japri ketika misalkan latihan entah dari soal dari saya atau Miss punya buku-buku sendiri, yang bingung penjelasannya bagaimana nanti japri saya aja, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke, kalau di luar kelas. Tapi kalau lebih enak ditanyakan di kelas nggak apa-apa, seperti itu. Itu enaknya private Miss. Oke. Nah, itu tadi adalah kenalan sedikit mengenai saya dan yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan. Sebelum kita lanjut ke materi pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari Miss Nizar, silakan Miss. Enggak, lanjut lanjut aja, Lanjut Sa. ya. Oke, aman ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut dengan materi pertama, Miss. Nah, materi pertama ini kita akan kenalan dengan sentence atau kalimat. Ya, nah ini materi yang wajib Miss kuasai. Sebenarnya gampang sih, karena kita hanya mencari subjek predikat saja dan itu eh, ya mudah-mudah gampang kayak gitu.
Jadi sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu sama ya, Miss. Dia harus punya subjek dan predikat. Nah, subjek itu pengertiannya adalah, nah kalau kita ngomong nih ke orang yang kita ajak omong, itu harus ada apa atau siapa yang kita pengen angkat jadi topik bahasan atau apa namanya? eh ya kita mau ngomongin apa atau siapa itu namanya subjek. Kalau predikat ada apa dengan yang pengen kita omongi tadi. Seperti itu. Misal nih saya bilang ayah saya adalah seorang petani misalnya. Nah, di situ yang pengen saya omongkan adalah ayah saya. Berarti ayah saya itu adalah subjek. Ada apa dengan ayah saya? Ayah saya adalah petani. Nah, berarti adalah petani itu adalah namanya predikat. Seperti itu. Dan untuk mengenali subjek dan predikat di soal, nah ini adalah tantangannya kelas kata, Miss. Jadi subjek itu adalah kata benda atau benda gitu aja ya. Apapun yang Miss bisa lihat, raba, terawang, putar, jilat, celupin, nah itu kayak Oreo, nah itu dia adalah kata benda ya. Kemudian selain kata benda itu ada juga kata ganti. Ayu, Dewi, she, it, Miss. Saya, kamu, kalian, kami, kita, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dia yang untuk selain manusia, dan banyak lagi. Intinya kalau kata ganti itu juga bisa jadi subjek. Oke. Nah, itu kalau tempatnya di depan berarti ya sudah, kalau noun atau kata ganti berarti dia adalah subjek. Kemudian nah di sini bedanya. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris perbedaannya adalah di predikat. Kalau bahasa Indonesia tidak ada batasan, predikat harus kata apa nggak ada. Tapi dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja atau verb. Oke. Nah, tapi dalam bahasa Inggris itu verb ada banyak, misalnya ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb ing, sama ada verb SES. Nah, tidak semua dari 5 verb yang saya sebutkan tadi itu bisa jadi predikat semua, nggak bisa. Ya, jadi hanya ada beberapa saja, yaitu verb 1 atau verb SES untuk present ya atau fakta. Kemudian verb 2 kalau lampau, dan auxiliary yang ketemu sama verb. Nah, itu hanya bisa jadi predikat. Tapi kalau Miss menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, kemudian ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1, dia bukan predikat. Seperti itu, Miss. Nah, secara teori sudah selesai untuk kalimat. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya saya ambilkan dari Longman, jadi mungkin Miss sudah familiar ya. Caranya sama, kalau saya akan cari predikat dulu, Miss. Pertanyaan saya kepada Miss, di soal ini ada predikatnya nggak? Yang mana? Nggak kelihatan ya, Sir? Oh, oke. Sorry? Oh, baru kelihatan. Oh, baru kelihatan, oke. Nah, predikatnya yang mana kira-kira, Miss? Subjek predikat was back up. Oke, good. Itu adalah predikatnya ya, was backed up. Oke. Nah, ada subjek belum di sebelumnya was? Belum. Belum ada. Nah, berarti di situ kita hutang atau kita butuh subjek di situ, di titik-titik. Cari ABCD yang bisa jadi subjek, yaitu kata benda, noun tadi, kalau nggak gitu kata ganti. Cek satu-satu. Yang alpha yesterday, artinya kemarin. Dia adalah keterangan waktu. Keterangan waktu nggak bisa ya, jadi subjek nggak bisa. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, in the morning. Nah, sebenarnya the morning, kata yang ada the-nya, itu pasti dia adalah kata benda. Karena the itu pasti butuh kata benda setelahnya. Tapi kalau ada kata benda yang sebelumnya ditambahi preposisi, atau kata benda itu kalau sebelumnya ada preposisinya, dia akan berubah menjadi keterangan. Contoh, saya punya kata tas atau mobil deh misalnya. Mobil itu adalah kata benda. Tapi kalau saya bilang di dalam mobil, itu menjadi keterangan tempat. Seperti itu. Nah, mobil ketambahan kata di dalam sebelumnya, preposisi in, itu menjadi keterangan. Sama, di situ in the morning itu adalah keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek. Oke, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, traffic itu kata benda, artinya adalah lalu lintas atau jalanan ya. Kata benda kita tahan dulu, jangan buru-buru. Kalau yang Delta, cars itu mobil-mobil, dia juga kata benda. Nah, berarti antara Charlie sama Delta, kata benda bisa jadi subjek. Tadi kita butuh subjek. Bedanya Charlie sama Delta, Charlie itu nggak ada S-nya ya, dia tunggal. Sebenarnya traffic itu nggak bisa dihitung. Jadi kalau Miss menemukan kata benda yang kalau diartikan, itu nggak bisa dihitung, nggak bisa kita tambah 1, 2, 3 sebelumnya. Misalnya 1 air, 2 air, 3 air kan nggak bisa tuh. Ya, 1 lalu lintas, 2 lalu lintas itu nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa berarti itu selalu ditunggalkan atau dianggap tunggal.
Oke, berarti traffic itu kita anggap tunggal aja karena nggak bisa dihitung ya. Kalau yang delta cars, dan situ ada S-nya. Kalau ada kata benda ketambahan S artinya dia jamak. Nah bedanya Charlie sama delta itu hanya jamak dan tunggal. Nah untuk mengetahui apakah kita butuhnya jamak atau tunggal, kita cek lagi di soal. Di soal di situ ada subjek yaitu, ada predikat tadi ya yaitu was. Nah di lampau itu to be selain was ada were. Bedanya adalah kalau was itu subjeknya satu, kalau were itu subjeknya jamak. Selain lebih dari satu intinya. Oke. Nah, di soal itu pakainya was, berarti kita pakai yang tunggal. Berarti jawabannya yang mana, Miss, tadi? C. Ya, that's right. The answer is Charlie. Nanti kalau diartikan, jalanannya macet bermil-mil di jalan tol. Seperti itu. Dapat ya dari contoh pertama? Atau mungkin ada pertanyaan, Miss? Paham sih, cuman saya mau nanya artinya aja yang backup, was backup itu Mm-mm. kan kayak pasif ya, back kayak gitu. Oke, that's right. Jadi tidak semua yang ada ed-nya, Miss, itu kita perlu artikan pasif. Memang rumus pasif adalah to be verb 3. Nah, tapi tidak semua to be yang verb 3 itu kita artikan di atau kita artikan pasif. Contohnya nih, I'm confused. Nah, itu kita bukan artinya saya dibingungkan, walaupun Hmm. benar secara konteks. Itu kan I'm confused, saya bingung. Nah, backed up itu kalau memang kita cek di kamus, artinya back itu menumpuk atau apa ya? Ya menumpuk. Nah, kalau backed up itu kan jadi nanti kayak ditumpuk. Nah, tapi ditumpuk di sini tapi artinya bukan ditumpuk ke atas ya, tapi ditumpuk ke samping. Maksudnya artinya adalah macet. Memang kalau kita cek di kamus, sebentar Miss, saya coba cek ya. Nah, back itu kalau dikata kerjakan, sebentar Kayak dikata stuck kerja. itu sama nggak sih? Back sama stuck itu sama nggak? Bisa diartikan kayak apa ya? Mengganjal, apa ya? Ya benar Miss, kayak stuck. Jadi kayak stick itu apa sih artinya? Stucknya itu artinya, ya betul. Kalau secara makna dia sama kayak stuck, Miss. Jadi was stuck kayak gitu. Tapi kalau stuck itu artinya kayak seolah-olah nempel gitu ya, kayak stuck. Sebentar. Ini akan saya kirimkan di chat WhatsApp, Miss. Sebentar ya. Mana tadi? Oh, sorry, ini adverb ya. Sorry, saya mencarinya yang verb. Sebentar. Backup. Nah ini, dia adalah phrasal verb, jadi nggak bisa kita artikan satu-satu ya, Miss. Sebentar, saya kirim di chat dulu. Oke. Oke, barusan saya mengirimkan gambar di chat WhatsApp, Miss. Boleh dibuka. Dan dia masuk ke dalam apa namanya? Pengertian nomor 4. Pengertian nomor 6, maaf. Bukan nomor 4 tapi nomor 6. Nah, nomor 6 itu dikatakan bahwa if traffic backs up, it forms a long line of vehicles that cannot move. Jadi dia bisa aktif, bisa pasif, artinya sama-sama aktif, sama kayak worry. Ya, Miss? Jadi worry itu saya bisa bilang I worry about you. Nah, saya juga bisa bilang I am worried about you. Jadi walaupun dia aktif, walaupun dia pasif, artinya sama-sama aktif. Seperti itu. Nah, sama kayak backed up. Jadi dia adalah phrasal verb atau kata kerja yang nggak bisa kita artikan kata per kata. Dan dia memiliki satu kesatuan arti. Backup itu artinya adalah tadi. Jika traffic itu backs up, maksudnya macet seperti itu ya, itu membentuk antrian yang panjang, antrian kendaraan yang panjang yang tidak bisa bergerak. Ya tadi macet tadi artinya. Seperti itu, Miss. Kalau materi yang kayak I was bored, terus I was interested atau I Oke. was affected Heeh. itu namanya apa? Kayak ini kan berarti sama ya, traffic Betul. was like. Ya, jadi verb 3 itu namanya adalah participle. Ada dua sebenarnya, verb ing sama verb 3. Contohnya interesting sama interested,
boring and bored, confusing, confused. Nah, dia adalah namanya participle. Caranya kita bilang aktif atau pasif. Nah, tapi beberapa tidak semua kata yang dipasifkan itu selalu berartikan aktif. Contohnya yang tadi saya bilang worry. Worry itu atau cemas atau khawatir. Itu kita bisa bilang I worry about you. Dia aktif ya karena verb 1. Tapi dia kita aktif, kita pasifkan juga bisa. I am worried about you. Nah, itu partisipalnya nanti bukan jadi arti pasif, tapi dia jadi arti adjektif. Sama kayak di sini backed up-nya di situ dia punya arti adjektif, artinya ya sama aktifnya. Jadi kita bisa bilang nggak pakai was di situ boleh, back-nya verb 2, artinya sama-sama macet. Pakai was juga bisa, back-nya di situ verb 3. Artinya juga sama-sama macet. Seperti itu, Miss. Kalau nggak pakai Itu was gimana? kalau Traffic. ya traffic backed up for miles on the freeway, tapi back-nya di situ verb 2. Seperti itu. Contohnya yang tadi yang saya kirim di gambar yang di chat tadi, Miss. Yang nomor 6 itu kan contohnya if traffic backs up. Nah, itu kan aktif tuh. Jika lalu lintas itu macet, nah lalu lintas itu membentuk antrian atau baris kendaraan yang panjang yang tidak bisa bergerak. Nah, berarti itu penjabaran dari kata macet tadi sebenarnya ya kan. Jadi bukan if traffic is backed up, walaupun gitu juga boleh ya, tapi maksud saya adalah kita boleh menggunakan dia aktif, juga bisa menggunakan pasif, tapi dua-duanya artinya nanti aktif yaitu macet. Seperti itu. Sama kayak worried. Betul. Jadi sama kayak worried. Worried itu bisa aktif, bisa pasif. Jadi bisa saya bilang, I worry about you dan I am worried about you. Dua-duanya betul. Seperti itu. Dapat ya? Ya. Oke, nice. Jadi memang nggak enaknya bahasa Inggris itu kalau sudah ke penggunaan kata, tapi di TOEFL Miss nggak perlu pikirkan jauh-jauh ke situ karena itu nggak ditanyakan. Tapi kalau di IELTS baru itu nanti dinilai, Miss, seperti itu. Ya, tapi kalau di TOEFL memang ada beberapa kata itu yang dalam bahasa Inggris itu aktif pasif mereka nggak mereka nggak ada perubahan secara makna. Jadi dua-duanya boleh, boleh aktif, boleh juga pasif. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, Miss? Jadi kayak tadi I was worried atau I worry, itu sebenarnya worry itu noun atau adjective? Yang mana, Miss? Yang worried, yang pakai ed. I am worried. Kalau I worry aja berarti itu verb. Kata kerja. Iya, dia ada kata kerja. I worry about I worry about you. Worry pakai about. Tapi kalau pakai I am worried, nah worried-nya nanti jadi kata sifat gitu juga boleh. Sama kayak ini, backed up di situ dia dianggap sebagai kata sifat. Oh iya iya. Paham. Dapat ya. Nah, istilahnya tadi yang saya sebutkan tadi namanya participle. Jadi kalau verb 3 atau verb ing di dalam kalimat itu bisa saja dia jadi kata sifat ataupun verb. Jadi tergantung pengertiannya nanti atau maknanya nanti. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Aduh, kesetrum. Sorry. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Udah paham, Sat. Dapat ya. Untuk contoh pertama, berarti nggak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, sekarang coba ke contoh kedua saya akan lempar pertanyaan ke Miss nih. Di soal ada kata kerja nggak, Miss, kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, work di situ kelas katanya apa, Miss? For work. Object. For work. Objek ya, dia kata benda karena ada for-nya, ada preposisi. Ya, preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda. Karena memang work itu kalau kita cek di kamus, kelas katanya ada dua, Miss. Dia bisa jadi kata kerja, jadi work itu bisa jadi verb, work juga bisa jadi noun. Nah, untuk menentukannya ya kita cek aja kata sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ada preposisi itu yaitu for. Preposisi itu selalu diikuti kata benda untuk dirubah jadi keterangan. Seperti jadi work-nya itu kata benda bukan kata kerja, ya, Miss. Oke, berarti belum ada predikat. Di titik-titik kita hutang predikat. Nah, dari sini aja sebenarnya udah kelihatan. Jawabannya kira-kira yang mana, Miss? Yang B. Yeah, that's right. Jawabannya bravo. Engineers are needed for work in the space. On the space
program, on the new space program. Para insinyur atau banyak insinyur diperlukan atau dibutuhkan untuk pengerjaan program ruang angkasa yang baru itu. Seperti itu. Oke, dapat. Ada pertanyaan Miss sebelum lanjut ke contoh soal terakhir? Enggak ada. No ya? Oke, good. Lanjut ke contoh soal terakhir. Caranya sama. Nah, pertanyaan saya ke Miss, apakah di soal apakah ada predikat? Going to the movies with a friend. The boy. Bentar. Ya, take your time. It's okay. Masih ingat tadi Miss yang bisa jadi predikat tadi apa aja Miss? Kata kerja yang bisa jadi predikat. Verb. To Mm-mm. be plus to be Atau kita plus namanya apa tuh adjective. to be? Atau kita ke atas dulu ya. Jadi yang bisa jadi predikat itu cuma 3, yaitu verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, kemudian auxiliary plus verb. Nah, salah satunya adalah to be tadi. To be bisa diikuti verb ing atau verb 3. Tapi auxiliary bukan cuma to be ya, ada juga misalkan modal, yaitu will, can, shall, dan seterusnya itu nanti gandengannya verb 1 misalnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau ada verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dia bukan predikat. Seperti itu. Nah, kita berarti kembali ke soal yang tadi. Nah, sama. Ada predikat kah di soal? Enggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti kita butuh predikat nanti. Kita tahan dulu. Apakah ada subjek, Miss, di soal? The boy. Ya, that's right. Kita sudah punya subjek yaitu the boy. Otomatis kita hanya diminta untuk merubah verb ing di situ yang mana tadi tidak bisa jadi predikat karena dia berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, supaya dia jadi predikat karena kita tadi butuh predikat, tambahkan aja auxiliary sebelumnya yaitu to be. Karena gandengannya verb ing, auxiliary sebelumnya hanya bisa diikuti dengan to be atau sebelumnya verb ing itu hanya bisa auxiliary to be saja. Nah, cari A, B, C, D yang sebelumnya itu yaitu to be doang. Tapi hanya butuh to be aja. Kira-kira jawabannya yang mana? Delta. Ya, yeah, that's right. The answer is delta. Jadi pakai will be. Seperti itu. Kalau yang alpha sama bravo, salahnya kenapa, Miss? Ada subjeknya kan, he. Oke. That's right, double ya nanti subjeknya ya. Jadi kalau di soal sudah pakai kata benda, jangan dimasukkan, maksudnya sebagai subjek, jangan dimasukkan subjek pronoun. Nanti double, ada noun, ada pronoun. Berarti alpha bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie salahnya kenapa, Miss? Karena double verb. Oke, double verb ya, good. Jadi sudah ada auxiliary-nya is, tapi verb ing-nya 2. Nggak jelas di situ going-nya nanti jadi apa, atau relaxing-nya yang jadi kita hanya bisa pilih salah satu. Ya, the answer is delta, seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang masih sulit bagi buat Miss Nizar sebelum kita lanjut ke latihan, silahkan. Oh, udah paham. Gampang ya? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sekarang kita coba, Miss. Di sini ada satu soal, ya, waktunya nanti 30 detik di pojokan, karena memang struktur waktunya Miss hanya punya 30 detik untuk satu soal. Oke, sambil kita latihan, sambil menyesuaikan seperti itu. Silakan coba nomor 1, 30 detik dimulai dari sekarang. Miss. Si. Sorry? Ya, langsung ketemu ya. Ya, jawabannya adalah Charlie, Miss. Good job. Di soal apakah sudah ada predikat? Udah, became. That's right, became itu verb kedua. Subjeknya yang mana? Colorado. That's right. Good. Jadi kita butuh subjek di situ. Jawabnya adalah Colorado. Jadi Colorado became a state in 1876. Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Ada pertanyaan, Miss, atau lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Oke, kita ke nomor 2. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. The shaping of sculpture. The shaping of sculpture berarti alpha ya? Iya. Oke, baik. Seperti biasa, pertanyaan saya ke Miss, di soal apakah ada predikat, Miss? Predikat ada image. Images artinya apa? Apa ya? Menggambarkan apa ya? Oke, good. Nggak ada. Misalkan saya bilang gini, Miss. Saya menggambarkan di sekolahan. Kalimatnya sudah selesai belum? Saya
Misalkan Menggambarkan. dalam bahasa Indonesia aja ya, saya menggambarkan di sekolahan. Kalimatnya sudah selesai belum? Menggambarkan apa? That's right, Objeknya. menggambarkan berarti butuh objek. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, setelah kata images di soal ini, adakah objek? Images out of ada Yaitu, clay, stone, and metal. hati-hati Wes, sebelum kata clay, stone, and Oh, metal, itu ada kata apa? of. Iya, ada out of, dia adalah preposisi. Sama kayak from artinya, dari nanti. Oke, yang mana dia adalah keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek, Oh, nggak bisa jadi objek. Seperti itu. Nah, berarti images di situ artinya bukan menggambarkan, tapi artinya adalah oh, gambar-gambar. Seperti itu. Nah, itu cara oh. betul. Jadi itu cara menentukan apakah kata kalau dia punya dua kelas kata noun sama verb, apakah dia noun, apakah dia verb. Cara menentukannya seperti itu, Miss. Nah, kalau kita misalkan kita anggap dia adalah verb, kita jangan buru-buru dulu. Kita harus cek dulu artinya apa. Nah, kalau dicek di artinya nyambung nggak di soal? Kalau diartikan butuh objek nggak? Kalau butuh objek ada nggak di soal, punya objek nggak dia? Nah, kalau nggak ada berarti di situ dia bukan kata kerja, tapi dia adalah kata benda. Karena memang karakternya kata kerja sama kata benda bedanya adalah kata kerja boleh punya objek, kata benda nggak boleh. Seperti itu, Mas. Hmm, Nah, berarti jawabannya bukan yang alfa ya, berarti jawabannya yang mana, Mas? Yang delta. That's right, the answer is delta. Nanti subjeknya adalah sculptures, predikatnya adalah shape. Nah, itu subjek predikat. Sculptures artinya apa, Miss? Sculptures itu apa namanya? Kayak art itu ya, apa sih? Sculpture. Ya, kalau Pahatan, sculpture-nya, pahatan ya nggak sih? that's right. Kalau yang Charlie sculpture itu pahatan atau mungkin kita nyebutnya bisa disebut patung gitu ya. Nah, Oh ya. patung itu sculpture-nya. Kalau sculptors itu orangnya, Miss. Yang ada ORS, Oh, OROR-nya itu dia adalah orang. Seperti jadi sculpture itu pematung, orang yang membuat patung. Nah, nanti kalau diartikan ini pematung membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batuan dan logam. Seperti itu. hmm. Tadi Dapat ya? out of itu sama dengan from. From sama kayak from, Miss ya. Hmm, Jadi itu adalah preposisi. Preposisi diikuti kata benda setelahnya, ada 3 di situ kata bendanya ya. Dia berubah menjadi keterangan. Seperti itu. oke, oke. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke nomor 3, Miss? Udah paham. Udah ya. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Seperti biasa, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss. A. Yang alpha, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, Miss. Di situ subjeknya yang mana nanti? The computer input unit That's right. Predikatnya? changes. Good job. Oke. Jadi sudah ada subjek predikat di alpha dan memang di soal nggak ada subjek predikat ya. Berarti kita carikan A, B, C, D yang subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Yang alpha di situ subjeknya the computer input unit, predikatnya adalah changes. Nanti kalau diartikan satuan input komputer merubah semua data ke dalam atau menjadi sinyal-sinyal elektronik. Kalau yang Bravo di situ memang benar ada changing input sebagai subjek, tapi tidak ada predikat. Karena the computer input itu juga subjek. Nah mungkin salah satunya A positif, nggak masalah. Tapi nggak ada predikatnya. Bravo nggak bisa. Ya. Kalau yang Charlie itu ada conjunction which. Nggak mungkin kita masukkan conjunction ketika subjek predikatnya cuma satu. Bahkan di Charlie ini nggak ada subjeknya. Berarti Charlie nggak bisa. Yang Delta changes di situ kata benda ya, Miss. Karena setelahnya nggak ada objeknya. Oke, berarti dia kata benda. Kemudian tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti kalau kita pilih yang delta, kita tetap kehilangan predikat. Fix jawaban yang lengkap adalah yang alfa. Seperti itu. Kita lanjut ya ke nomor 4, Miss. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
A. Yang alpha, that's right. Di soal apakah sudah ada predikat, Miss? Predikat were stones. Oke, were-nya ya. Di were-nya atau dia nyebutnya adalah, jadi kalau to be dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain setelahnya, itu namanya linking verb, hanya nama. Intinya verb inti dia, bukan auxiliary. Karena to be itu bisa jadi auxiliary, bisa jadi verb inti, sama kayak do. Do itu bisa jadi kata kerja inti artinya melakukan. Do juga bisa jadi auxiliary, dia nggak punya arti kalau dia jadi auxiliary seperti itu. Nah intinya adalah were di situ setelahnya nggak ada kata kerja, berarti were itulah kata kerja sendiri. Dia adalah predikat, dan karena titik-titiknya sebelumnya predikat, itu tempat si subjek. Cari ABCD yang butuh si subjek, yang bisa jadi subjek, berarti jawabannya adalah yang alpha. Good job, Miss. Nanti kalau diartikan, penanda jalan pertama kali merupakan batuan yang ditumpuk secara interval. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, Miss? Belum lanjut? Itu kan ditumpuk, itu masuk yang kayak tadi ya, participle ya, Sir ya? That's Atau right. Ini verb? verb 3 Heeh, berdiri sendiri, Miss. Artinya yang ditumpuk. heeh. Seperti itu. Kan kayak pasif ya, tapi di situ nggak ada to be-nya lagi. Itu kenapa soalnya? Oke, good. Good question. Nah, memang untuk pasif itu sebenarnya bukan ke pasifnya ya, Miss, ke kata kerja. Yang saya bilang tadi di awal, nah di sini mumpung ada kotakan di atas, kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat itu ada yang aktif, ada yang pasif, Miss. Jadi kalau ada verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb, semuanya artikan aktif. Kecuali jika auxiliary verb-nya nanti berupa be verb 3. Nah, itu predikat pasif. Nah, tapi di kata kerja yang bukan predikat, itu juga ada yang pasif, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu, Mas. Nah, kenapa di situ kok nggak dikasih to be? Verb 3-nya nanti kalau kita masukkan to be, predikatnya ada 2, ada double. Seperti itu. Nanti kita butuh conjunction dan 2 subjek. Seperti itu. Berarti kalau pasif itu bisa berdiri sendiri tanpa to be gitu ya? Betul, tapi itu bukan sebagai predikat ya, Miss. Jadi kalau ada Heeh. verb 3 berdiri Oh, sendiri, itu bukan bukan predikat. Tapi dia pasif, benar. Verb 3 itu memang pasif. Kecuali kalau sebelumnya auxiliary-nya have ya. Kalau have verb 3 aktif, artinya sudah seperti oh, itu. oke. Berarti kalau Oke. pasif itu nggak harus selalu ada to be kalau bukan predikat ya? Iya, betul. Oh, oke. Oke, dapat ya. Nomor 5, dilanjut, Miss. Waktunya 30 detik, jangan takut salah. Silahkan. Gimana, Miss? Sudah nemu jawaban? 30 detik sudah habis. Em, antara alpha sama bravo ya. Oke, that's right. Heeh. Of tissues is known as studying scientific. Kayaknya bravo. Iya, that's right. Jawabannya adalah bravo, Miss. Jadi gini, memang verb ing ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary ya sebelumnya, dia bisa menjadi kata benda namanya gerund. Nah, tapi kalau kata kerja mau dirubah jadi gerund atau kata benda atau verb ing, itu nanti dia harus mengikuti aturan kata dasarnya. Contohnya di sini study. Study di sini sebenarnya study itu bisa artinya belajar, bisa artinya mempelajari. Jadi bisa transitif, bisa intransitif, bisa kasih objek, bisa enggak. Cuman setelahnya studying di situ ada kata sifat scientific. Nah, artinya di sini studyingnya butuh objek. Sedangkan scientific itu kata sifat. Ini kehilangan objeknya, kehilangan kata bendanya. Scientific apa? Misalkan Hmm. scientific article. Nah, itu bisa nanti mempelajari artikel ilmiah mengenai jaringan, itu baru bisa. Nah, tapi kalau studying dikasih kata sifat setelahnya nggak ada kata benda atau objeknya, nggak bisa seperti itu ya. Berarti jawabannya adalah yang ya, that's right. Jawabannya yang bravo, study di situ kata benda ya, Miss. Jadi sudah ada predikat is noun, tapi belum ada subjek.
Oke, jawabannya adalah yang Bravo. Di situ study-nya adalah sebagai subjek. Nanti kalau diartikan penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal sebagai histologi. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan, Nis? Kalau tadi Jaren itu hanya boleh diikuti dengan apa Maksudnya tadi? objek. Kan objek ya. Tidak Tadi selalu, Miss. Jadi gini, oh kita harus tahu dulu kata dasarnya. Kata dasarnya itu maksudnya verb satunya. Nah, apakah verb satunya itu butuh objek atau enggak? Kalau dia butuh objek, maka ya harus dikasih objek. Contohnya membutuhkan. Contohnya adalah menemui. Nggak bisa kita cuma bilang meeting is the best part of my life. Nggak bisa. Itu harus ada objeknya. Contohnya meeting you is the best part of my life misalnya. Bertemu denganmu atau menemuimu, ya lebih enak diartikan bertemu denganmu merupakan bagian terindah dalam hidupku, for example. Seperti itu. Jadi dia butuh objek karena memang kata dasarnya meet itu butuh objek. Tapi kalau misalkan ada kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya adalah kata berlari, ya, run. Nah itu berlari itu nggak butuh objek, maka jangan dikasih objek kalau dijarenkan. Seperti itu. Nah tapi kalau di kasus di nomor 5 ini, study itu boleh dikasih objek, boleh tidak. Tergantung kita mau mengartikannya belajar atau mempelajari. Nah, tapi di situ studying yang alpha itu setelahnya ada scientific, ada kata sifat. Otomatis nggak bisa. Setelah kata kerja diikuti kata sifat setelahnya nggak bisa. Berarti itu ada penanda kalau kata sifat itu sebagai penjelas kata benda. Karena memang sifat itu yang punya sifat itu benda. Berarti kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda. Sedangkan di situ yang alpha setelah kata sifatnya nggak ada kata benda, langsung diikuti preposition of nanti kalau dimasukkan di titik-titik. Nah nanti study-nya kehilangan objeknya. Tapi kalau studying misalkan setelahnya nggak ada kata sifat, dia berdiri sendiri itu bisa, Miss. Nanti artinya jadi belajar. Contohnya belajar adalah hobiku. Studying is my hobby. Seperti itu bisa. oh berarti lebih ke maknanya ya, That's artinya right. ya, Ya artinya. betul. Karena memang kadang dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada yang bisa transitif, bisa yang intransitif sekaligus. Seperti itu. Contohnya salah satunya study itu. Gimana, dapat, Miss? Oke. Dapat ya. Lanjut ya, nomor 6. Oke, silahkan dicoba lagi. Seperti biasa 30 detik dimulai dari sekarang. E. Ya, that's right. The answer is alpha ya, yaitu A, karena ada has. Karena di soal nggak ada predikat, right? Nggak ada juga subjek, right? Berarti kita carikan A, B, C, D yang subjek dan predikat saja. Jawabannya adalah alpha. Nanti kalau diartikan, Kanada memiliki sebuah parlemen bikameral atau parlemen dua kubu atau dua kamar. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut, Miss? Oh, enggak. Nggak ada ya. Next, number 7, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. C. Ya, that's right. Jawabannya adalah Charlie. Alasannya kenapa, Miss? Karena predikat dan Kita, itu Mhm. ruler Oke, subjeknya yang mana? muskrats. That's right, muskrats. Itu sejenis hewan pengerat, yaitu rat. Nah, berarti sudah ada subjek, belum ada predikat, kita hanya butuh predikat saja. Right? Dan A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja hanya yang Charlie. Kalau yang Bravo salahnya kenapa, Miss? There is no to be auxiliary. Itu ada R, yang Bravo. Itu ada R. Oh, yang Bravo. Karena Ya, double subject. yeah, that's right. Karena double subject. Kalau yang alpha baru, karena nggak ada to be-nya atau nggak ada auxiliary-nya. Verb ing ketika tanpa auxiliary atau dia berdiri sendiri nggak bisa jadi predikat. Oke, good. Sama kayak yang delta, to verb satu nggak bisa jadi predikat. Gue jawab, mungkin ada pertanyaan dulu, Miss? Nggak ada. Nggak ada ya. Next, number 8. Silahkan.
Alpha. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu. Nah, predikatnya di soal ada nggak, Miss? That's kali ya. Ya, that's right. Memang that's. Karena memang nah, ini bisa di tips yang bisa dipakai juga. Nah, misalkan kalau that's ini kita bingung nih, apakah dia predikat atau bukan, kita cek dulu ABCD ada nggak predikatnya. Nah, ABCD itu nggak ada predikat sama sekali, Miss. Nggak mungkin kalimat nggak ada predikatnya. Ya sudah, berarti that's itulah predikatnya. Seperti itu. Nah, artinya that's itu apa? Artinya that's itu sama kayak begin, sama kayak originate. Jadi artinya adalah berasal atau berawal seperti itu ya. Nah, berarti kita butuh subjek saja, jawabannya adalah yang alfa. Jadi sirkus modern berawal dari atau berasal dari akhir abad ke-18. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu, Miss? Tadi that's-nya artinya apa? Berawal Berawal. atau berasal gitu, Miss. Atau bermula seperti Hmm, itu. kayak starts gitu ya. Ya, betul. Sama kayak datang. Nah, kayak itu kayak comes from the end of the 18th century seperti itu. Oh. Betul. Jadi cuman dia lebih formal gitu Miss, daripada hanya kita pakai comes. Itulah nggak enaknya TOEFL ya, karena bahasa yang dipakai itu formal-formal. Oke. Gimana? Dapat ya? Ya. Oke, next number 9. Silahkan dicoba dulu Miss, 30 detik dimulai dari sekarang. Kanada, Jawabannya Alpha, yang alpha. Oke, good. Di soal predikatnya yang mana? adopted, Adapted, subjek. Oke, berarti kita butuh subjek. Jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor atau mungkin ada pertanyaan dulu, Miss? oh enggak, Nggak ada ya. Next, number 10. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. B, Bravo, Iya, that's right. Jawabannya adalah bravo. Good job. Di situ di soal kita butuh apa, Miss? predikat, Predikat, ya, karena di situ sudah ada subjek yaitu protozoan, maka kita cukup masukkan predikat. Dan A, B, C, D yang bisa jadi predikat atau kata kerja itu cuma satu, yaitu yang bravo. Seperti itu. Oke, berarti jawabnya bravo. Nanti kalau diartikan seperti bakteri, protozoa itu bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 11 atau mungkin ada pertanyaan? enggak, Nggak ada ya. Oke, number 11. Silahkan dicoba dulu, Miss. 30 detik dimulai dari sekarang. C, Ya, that's right. Jawabannya adalah C ya, Charlie. Same sex. Di situ di soal predikatnya adalah have. Nah, karena titik-titiknya sebelum predikat ya sudah kita hanya butuh subjek dan A, B, C, D yang bisa jadi subjek cuma satu yaitu yang Charlie maksud saya. Jadi some insects have a very keen sense of hearing. Kalau diartikan beberapa serangga memiliki sebuah indera pendengaran yang sangat baik. Seperti itu. Ada pertanyaan atau lanjut? lanjut, Lanjut ya. Nomor 12 dicoba dulu Miss. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. B, Oke, good. Jawabannya adalah bravo. Nice. Eh, di situ di soal apakah sudah ada predikat, Miss? belum, Belum ada ya subjeknya karena titik-titiknya di depan dan sebelum predikat kan kita butuh subjek tuh. Ya sudah kita butuh subjek juga. Cari subjek dan predikat. Jawabannya adalah bravo. Nah, sebenarnya there itu bukan subjek, Miss. Nah, nanti kita akan pelajari hari ketiga bab namanya inversion atau inversi. Ya. Kalau yang alpha di situ salahnya as itu bisa saja dia preposisi, bisa jadi conjunction. Nah, tapi kalau kita masukkan preposisi ataupun conjunction sebelum predikat nggak bisa jadi subjek. Sedangkan di soal kita butuhnya subjek predikat. Alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie tidak ada predikat sama sekali, Charlie langsung salah. Yang delta di situ ada predikat are tapi nggak ada subjek, adanya conjunction. Delta nggak bisa ya, jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan ada 639 otot yang dinamai atau yang punya nama di dalam anatomi tubuh manusia. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan Miss atau lanjut? lanjut, Lanjut, number 13. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan Miss.
Delta. Delta. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta. Oke. Predikatnya di soal yang mana, Miss? Allows. Allows, that's right. Nah, kita butuh subjek saja ya di situ. Dan ABCD yang bisa jadi subjek saja adalah yang delta. Di situ ada kata benda evaporation. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha ada subjek predikat, double predikat. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo di situ memang ada conjunction subjek predikat, tapi subjeknya allows belum ketemu. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek sweat, ada conjunction of which. Nah, subjek predikatnya cuma satu, kita masukkan conjunction nggak bisa. Ya, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan evaporasi atau penguapan keringat membantu kulit dan tubuh untuk menjadi sejuk atau menjadi dingin seperti itu. Oke. Ada pertanyaan atau lanjut, Nis? Tunggu setengah menit ya, Sir. Saya mau bukain pintu dulu. Oh, silakan ya, Miss. Silakan. Oke, udah, Sir. Oke, sudah. Mungkin ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Nomor 14 seperti biasa 30 detik. Dicoba dulu silakan, Miss. Alpha. Yang ya, that's right. Yang alpha. Di soal nggak ada predikat sama sekali ya, Miss. Maka di titik-titik kita butuh predikat dan subjeknya belum ada di sebelum titik-titik. Dan kalau kita cek A, B, C, D itu yang punya predikat cuma satu, yaitu yang alpha. Ya sudah pasti jawabannya yang alpha karena kalimat selalu butuh predikat. Oke, nanti kalau diartikan ada dua tipe utama dari percepatan yaitu linear dan angular. Seperti itu. Oke, good job. Terakhir nomor 15. Dicoba lagi, Miss. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Bravo. Ya, jawabannya adalah yang Bravo. Di soal di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang, di setelah titik-titik ada predikat is produced, karena subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah dengan satu koma ya, Miss. Bolehnya kalau dua koma nggak apa-apa, namanya apositif nanti. Oke, kalau satu koma nggak bisa berarti tempatnya subjeknya ya berarti di setelah koma sama kayak si predikat. Nah, berarti di titik-titik di situ kita butuh subjek saja. Kalau yang alpha ada conjunction because, nggak bisa kita masukkan conjunction ketika subjek dan predikatnya cuma satu. Kalau yang Bravo di situ ada subjek the only light, kemungkinan Bravo bisa. Yang Charlie ada conjunction that, sama kayak yang alpha tadi. Nggak bisa kita masukkan conjunction ketika subjek predikatnya cuma satu. Charlie nggak bisa, kalau yang delta nanti predikatnya double, seperti itu. Oke, good job. Jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan di dasar laut yang gelap, satu-satunya cahaya itu dihasilkan oleh ikan luminescent atau ikan yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Contohnya adalah anglerfish. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama, Miss, yaitu mengenai subjek predikat. Dan ini langkah pertama untuk melakukan mencari yang hilang apa di dalam kalimat. Seperti itu. Dan saya lihat Miss sepertinya belajarnya cepat sekali. Sepertinya untuk kesulitan bukan di structure ya, Miss, untuk ITP. Listening biasanya. Di Listening. listening ya. Oke. Kalau listening memang dia murni ini, Miss, murni apa namanya? Latihan. Seperti itu. Jadi gimana? Mungkin menurut Miss kita pakai urutan ini atau mungkin Miss ada request kita latihan listening aja? Enggak apa-apa, Sir. Kita pakai. Strukturnya juga saya lupa-lupa kan. Enggak apa-apa, Oke, sambil siap, siap. Oke, berarti mengikuti ini dulu ya, alur ini dulu. Lagian untuk bulan pertama ini adalah ini misalnya apa namanya ya, kayak briefing seperti itu. Jadi kayak program pengenalan aja. Terutama di structure itu pengenalan tips. Nanti untuk bulan kedua untuk penguatan jika Miss lanjut itu nanti akan kita hajar soal latihan dan itu mix campur. Kalau untuk pengenalan masih saya kategorikan per bab seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, boleh saya tutup, Miss?
Boleh. Okay, baik. Thank you so much for having me today. Ms. Rizal, see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Miss. See you next time.